Wij zorgen ervoor dat de buurt schoon blijft, veilig. Tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film terbaru tentang seorang linmas atau perlindungan masyarakat. Ya kalau di kita mah hansip atau banpol gitu kali ya, yang merasa selalu gak dihargai dan dihormati. Tapi dia hampir salah ngomong kan, bahaya. Tapi dia bertekad akan membuktikan walaupun bukan seorang polisi, dia bisa sangat berguna dan berhak dihormati, juga bisa membongkar sebuah kasus besar. Dah kepanjangan, skuy langsung aja. So biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. Berlatar di kota Rotterdam, Belanda. Rotterdam apa Rotterdam? Itulah pokoknya mah, kita dikenalkan dengan seorang petugas perlindungan masyarakat atau linmas bernama Raymond. Diketahui tugas seorang linmas di sana yaitu melakukan patroli di jalanan, lalu mengingatkan dan menindak masyarakat yang melanggar aturan. Gak hanya itu aja, ternyata Raymond juga bisa menghentikan aksi perampokan bank. Kejadian tersebut membuat Raymond mendapat banyak pujian, tapi sayangnya, ternyata itu hanya bayangan aja. Hallo. Pada kenyataannya, Raymond boro-boro menghentikan aksi perampokan karena dia sama sekali gak punya ketegasan. Raymond tetap memiliki rasa kemanusiaan dan selalu gak tega saat menindak siapapun, termasuk lansia satu ini, meskipun ketahuan telah melakukan pelanggaran. Aduh, dicomot gak tuh? Gogog. Aduh. Dan inilah Almost Cop. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan seorang detektif kepolisian bernama Jack terlihat lagi berlatih menembak karena malam ini akan bertugas menyelidiki para mafia narkoboy. Jack yang merupakan seorang polisi tentu punya dedikasi tinggi dan berjanji bahwa selama dia bertugas bisa meringkus para mafia narkoboy. Beberapa saat kemudian, Raymond makan malam bersama orang tuanya, tapi sering merasa risih karena sang ayah tiri selalu aja menggoda sang ibu tepat di hadapannya. Raymond cukup gak akrab dengan sang ayah tiri karena dia sangat merindukan ayah kandung yang saat ini telah meninggal. Dari sana Raymond pergi ke tempat usaha miliknya untuk mengecat dinding karena baru selesai direnovasi. Baru aja tiba, Raymond dikejutkan dengan kedatangan seorang polisi yang sontak memerintahkan untuk angkat tangan. Tapi si polisi tersebut malah mempermainkan Raymond, bahkan menyuruh Scott jam. Raymond pun menyadari bahwa ada yang gak beres dengan si polisi itu, dan ternyata dia adalah adik tirinya bernama Kevin. Kevin menunjukkan sebuah meja biliar baru pada Raymond dan itu semua Kevin berikan untuk Raymond. Raymond sangat senang karena meskipun Kevin hanya adik tiri, tapi dia sangat peduli dan ikut membantu usahanya. Raymond berkata tempat usahanya itu tinggal kurang sofa dan PlayStation. Kemudian Raymond mengajak Kevin bermain biliar dan agar lebih ada gregetnya, Raymond mengajak taruhan. Jika Kevin kalah, maka dia harus ikut patroli linmas. Tanpa pikir panjang, Kevin pun menerima tantangan dari Raymond.
Permainan tersebut ternyata berhasil dimenangkan oleh Mamang Raymond dan besok pagi Kevin harus ikut menemani Raymond patroli. Tapi Kevin berkata bahwa malam ini sampai besok gak bisa karena ada tugas dari kepolisian. Sontak Raymond malah mengejek Kevin dan gak peduli, pokoknya harus ikut patroli karena laki-laki yang dipegang adalah biji. Adalah omongannya. Beberapa saat kemudian, Kevin pergi ke tempat bongkar muat kontainer untuk melakukan pengintaian karena dari informasi intel ada narkoboy yang disembunyikan dalam kontainer. Dalam bertugas, Kevin gak sendirian, melainkan berdua bersama partnernya yang gak lain dan gak bukan adalah Jack. Meskipun perawakan Jack sangat menyeramkan bahkan terbilang cool, tapi saat bertugas, Jack ternyata terus-terusan cacapek alias makan dan sangat gak fokus. Gak lama kemudian melalui layar kamera pengawas terlihat orang mencurigakan mencoba membongkar salah satu kontainer. Kevin mencoba menghubungi kantor meminta bantuan, tapi Jack sangat gerasah-gerusuh dan ingin langsung menyergap. Kevin dan Jack mulai bergerak mendekat ke arah kontainer, tapi ternyata aksi mereka kalah cepat karena orang-orang mencurigakan itu telah melarikan diri. Merasa belum pergi jauh, dengan cepat Jack dan Kevin mengejar mereka hingga akhirnya berhasil menangkap 2 orang, sedangkan 2 orang lagi pergi menggunakan mobil dinas mereka. Lah, Jack sangat marah karena saat pergi tadi ternyata Kevin lupa membawa kunci mobil dan kini mereka harus pasrah kehilangan mobil dinas. Akhirnya tim bantuan datang dan membawa 2 orang yang berhasil ditangkap oleh Jack dan Kevin. Rekan polisi mereka yaitu Lizzie, Guido, dan Juan menertawakan Jack karena meskipun berhasil menangkap orang suruhan mafia narkoboy, tapi malah harus kehilangan mobil dinas. Kejadian tersebut membuat komandan polisi bernama Koning marah karena bisa-bisanya Jack dan Kevin dikelabui oleh para bocil kematian. Meskipun berhasil menemukan narkoboy, Koning tetap akan memberikan hukuman pada Jack dan Kevin karena telah kehilangan mobil dinas. Di tengah-tengah itu, seorang kurir makanan datang mengantar pesanan Jack dan tentu membuat Koning hanya terdiam melihat kelakuan Jack. Sebelum pergi, Koning meminta Jack dan Kevin kembali ke kantor membawa narkoboy dan segera membuat laporan tentang kejadian tadi malam. Saat akan pergi, Kevin bercerita pada Jack bahwa dia akan berhenti dari kepolisian. Jack mengira Kevin udah gila, apalagi memutuskan keluar karena baru aja mobil dinasnya kecolongan. Kevin pun mencoba menjelaskan alasan utamanya, tapi tiba-tiba komplotan mafia narkoboy datang mengambil semua narkoboy. Jack dan Kevin dibuat bertekuk lutut karena jika melawan maka nyawa mereka bisa terancam. Jack terus memperhatikan orang-orang itu mulai dari perawakan hingga sepatu yang digunakan, tapi kemudian gak lama Jack terbangun dari pingsan dan sangat terkejut melihat Kevin udah tewas berlumuran darah. Jack hanya bisa diam dan gak menyangka bahwa partnernya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Aduh. Pada pagi hari, Raymond dihubungi oleh kantor polisi bahwa Kevin telah tewas saat bertugas. Raymond sangat gak percaya karena tadi malam dia baru aja diberikan hadiah oleh Kevin dan seharusnya hari ini melakukan patroli linmas bersama. Satu minggu kemudian Raymond kembali ke tempat usaha miliknya dan teringat dengan Kevin karena tempat tersebut menjadi tempat pertemuan terakhir mereka. Dari sana Raymond pergi ke sebuah tempat untuk mengingat sang ayah dan juga Kevin. Raymond hanya bisa mendoakan agar mereka bisa tenang di alam sana. Di keesokan hari, Jack dipanggil menghadap Koning dan akan dipindah tugaskan karena Jack telah membuat mobil dinas dicuri dan juga gak bisa melindungi partnernya. Diketahui Jack udah berkali-kali kehilangan partner kerja dan selalu gagal menemukan siapa pembunuhnya. Jack pun akan ditugaskan menjadi linmas agar Jack bisa menunjukkan bahwa dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Aduh, gak tanggung-tanggung, polisi didemosi jadi linmas.
Gak lama kemudian Jack pergi ke kantor Linmas yang sama dengan tempat Raymond bekerja. Jack dikenalkan dengan semua anggota Linmas, mulai dari Sakir, Charlie, Bruno, Brenda, Dylan, dan tentu aja Mamang Raymond. Melihat mereka, Jack sangat meragukan jika satuan Linmas itu bisa bekerja karena dari tampang mereka benar-benar gak ada Linmas-Linmasnya. Jack mulai mengenakan seragam hingga Raymond memujinya karena Jack sangat pas menjadi seorang Linmas. Raymond berkata bahwa Jack akan menjadi partner kerjanya dan hari ini langsung melakukan patroli pertama sebagai Linmas. Jack hanya diam dan masih gak percaya seorang detektif polisi sepertinya harus bertugas menjadi Linmas. Wij zorgen ervoor dat de buurt schoon blijft, veilig. Raymond dan Jack mulai berpatroli di tengah kota, tapi bukannya menerima perlakuan baik, masyarakat di sana malah meneriaki Linmas, bahkan menghina dengan sebutan kotor karena bukannya melindungi, masyarakat menganggap Linmas malah lebih sering memberikan denda. Di hari pertama bertugas, Jack sempat mendapat perlakuan gak menyenangkan dari masyarakat, tapi Jack hanya bisa menerima semua perlakuan itu. Jack menyadari bahwa menjadi Linmas bukan pekerjaan mudah karena harus terima dengan semua ocehan masyarakat, meskipun yang dilakukan agar masyarakat tertib dan mengikuti aturan. Alle respect die we op straat krijgen, dat geeft voldoening en dat neem je mee naar huis. Di tengah patroli, Jack melihat geng anak muda berkumpul di pinggir jalan sambil menenteng senjata api. Jack akan menghampiri mereka, tapi Raymond menahan lalu mengingatkan jika mereka bukan geng sembarangan dan bisa menembak kapan aja. Dikarenakan gak membawa senjata, Jack hanya diam dan sama sekali gak melawan saat geng tersebut sengaja menumpahkan minuman di bajunya. Kemudian mereka istirahat di taman, tapi Jack masih gak terima karena diperlakukan seperti itu oleh geng tadi, padahal sebenarnya dia polisi. Jack melihat Raymond menegur seorang pengendara sepeda karena masih aja goes, padahal jalur tersebut seharusnya dipakai pejalan kaki. Dikarenakan orang itu ngeyel, Jack segera mengejar dan menyemprotnya dengan senjata Linmas, yaitu air cabe. Jack, we kunnen pas overgaan tot arrestatie. Di tengah perjalanan kembali ke kantor, tiba-tiba Jack bertemu dengan dua bocah yang sebelumnya ditangkap saat melakukan pengintaian. Tanpa pikir panjang, Jack langsung mengejar para bocah dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Demi memudahkan pengejaran, Jack memutuskan jalan kaki lalu memborgol pengendara sepeda tadi. Jack terus mencari dua bocah itu dan akhirnya berhasil menangkap mereka dan akan diinterogasi. Saat mendengar bahwa Jack adalah polisi dan bocah itu terlibat dalam aksi pembunuhan polisi, sontak Raymond menanyakan apakah polisi itu adalah Kevin. Jack gak menduga bahwa ternyata Raymond merupakan kakak tiri Kevin, tapi demi menjaga perasaannya, Jack gak memberitahu bahwa dia adalah partner setim Kevin. Dari sana Jack dan Raymond pergi ke tempat pengendara sepeda tadi diborgol dan sangat terkejut karena udah banyak anggota Linmas yang lain. Jack diberitahu bahwa orang itu bernama Richard, seorang konglomerat dan juga mafia yang punya akses pada pemerintah. Jack dan Raymond dimarahi oleh komandan Linmas karena berani memborgol orang yang paling berpengaruh dan hal itu membuat mereka dalam bahaya. Meskipun Jack dan Raymond menindak sesuai aturan, mereka pun meminta maaf karena telah melakukan hal gak menyenangkan pada Richard. Aduh, sama ternyata di sana juga ya. Duh. Pada malam hari, Raymond pergi ke tempat yang terdapat mural ayahnya, tapi secara mengejutkan, di sana Raymond ditodong senjata oleh geng yang tadi dia temui saat patroli. Raymond dibegal mulai dari HP, dompet, hingga pakaian dinasnya. Bahkan geng itu juga mengambil kalung kenang-kenangan pemberian sang ayah tepat sebelum meninggal. Bro, niet mijn ketting, dit is voor mijn vader. Wat jouw vader? Seketika Raymond teringat saat masa kecil di mana ternyata sang ayah yang merupakan seorang polisi mencoba menghentikan para perampok di bank, tapi naas sang ayah harus ditembak oleh para perampok. Raymond menjadi sangat marah dan seakan ingin berubah menjadi Super Saiya.
Anjay, edun banget dengan nekat Raymond menemui geng itu dan memintanya mengembalikan semua barang yang mereka ambil. Saat geng itu tergelincir dari motor, Raymond langsung mengambil senjata mereka dan mengancam akan membunuh jika gak mengembalikan kalung pemberian sang ayah. Pada akhirnya Raymond berhasil mendapatkan kembali kalung istimewa itu dan berjanji akan menjaganya. Nah, gitu dong Raymond, jangan mau disepelekan ya, oke? Kejadian tadi malam ternyata merubah pribadi Raymond yang tadinya lembek kini menjadi sosok yang tegas dan galak. Hingga di keesokan hari, Raymond dan Jack bertugas kembali seperti biasa dan kali ini mereka lagi mengawasi orang mencurigakan yang merekrut anak-anak di bawah umur dan kemungkinan akan dijadikan kurir narkoboy. Dan benar aja, dua bocah yang kemarin dikejar mendatangi orang itu, tapi gak seperti kemarin. Kali ini Jack lebih tenang dan malah memang Raymond yang ingin segera menangkap para bocah itu demi mencari tahu siapa yang telah membunuh Kevin. Kijk, Moses heeft feestje gaat beginnen. Jack gak ingin sampai terjadi apa-apa pada Raymond karena jika sampai terluka apalagi meninggoy, maka nama Jack sebagai seorang polisi akan semakin hancur. Jack dan Raymond mencoba mendekat tapi aksi mereka malah ketahuan dan orang-orang mencurigakan itu langsung pergi. Raymond menghampiri dua bocah tersebut dan mencari berbagai alasan demi menahan mereka agar Raymond bisa bertanya siapa yang telah membunuh Kevin. Sebagai linmas yang baik tapi agak sedikit bodoh, Raymond tetap menjalankan tugas sesuai prosedur dan gak menginterogasi sembarangan. Tapi dikarenakan gak ada alasan yang kuat untuk menangkap bocah itu, Raymond bertindak seolah-olah telah disakiti oleh mereka. Akhirnya si bocah memberitahu bahwa mereka disuruh oleh mafia narkoboy bernama Bukhari dan sontak Raymond berkata bahwa dia tahu di mana markasnya berada. Beberapa saat kemudian, Jack dan Raymond tiba di markas Bukhari dan karena gak pintar, dengan nekat Raymond masuk meskipun tanpa dilengkapi senjata. Jack meminta Raymond agar berhati-hati dan jangan ceroboh karena para mafia itu gak akan segan membunuhnya. Baru aja diingatkan, Raymond dengan ceroboh membuka jendela dan aksi itu hampir aja ketahuan oleh seseorang yang gak lain dan gak bukan adalah Bukhari. Melihat Bukhari pergi, Raymond segera masuk demi mencari tahu keterlibatan mereka dengan pembunuhan Kevin. Belum lama di sana, tiba-tiba Bukhari kembali dan sontak Raymond langsung bersembunyi tepat di bawah meja kerja Bukhari. Raymond mengirim pesan pada Jack untuk memikirkan cara agar Bukhari bisa keluar karena saat ini dia lagi bersembunyi di bawah meja. Dengan cepat Jack pun meminta anak buah Bukhari memanggil bosnya karena ada sesuatu yang ingin Jack sampaikan. Akhirnya Bukhari menemui Jack dan tanpa berlama-lama Raymond segera keluar dari bawah meja. Jack sangat gak menyangka ternyata Bukhari adalah seorang wanita lanjut usia tapi menjadi mafia narkoboy yang berpengaruh di Rotterdam. Jack pun hanya terdiam lalu menengguk segelas bir dan segera keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Raymond bertemu dengan anak buah Bukhari dan Raymond memintanya menunjukkan kartu kependudukan. Secara tiba-tiba, Jack malah menghubungi Raymond dan akhirnya membuat Raymond ditodong senjata. Raymond menunjukkan bodycam yang terdapat di seragam hingga membuat anak buah Bukhari pun kabur dan aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Melihat anak buah Bukhari pergi menggunakan motor, Raymond langsung mengambil go-kart untuk mengejarnya. Wah, gila, Raymond beraksi tepat di hadapan Jack hingga membuatnya bengong. Dengan tingkah laku Raymond, gak ingin ketinggalan, Jack ikut mengejar menggunakan sepeda dan di tengah perjalanan Jack was-was melihat Raymond hampir terlindas tronton. Waduh. Setelah terus mengejar, akhirnya Raymond berhasil menghadang anak buah Bukhari dan akan menjatuhkannya ke sungai. Raymond bertanya siapa orang yang telah membunuh Kevin, tapi anak buah Bukhari itu malah terus tertawa hingga kemudian
Jack segera menyelamatkan Raymond dan bertanya pada anak buah Bukhari di mana semua narkoboy disimpan. Si anak buah Bukhari berkata jika memberitahu nyawanya akan hilang karena bos juga lagi mencari narkoboynya. Bukannya ditahan, Jack malah membiarkan anak buah Bukhari itu pergi karena menurutnya narkoboy Bukhari dirampok oleh mafia lain dan kemungkinan akan terjadi pertempuran antara mafia narkoboy. Ramon! Jack! Ramon! Kemudian Raymond meminta pada Jack agar membantu mencari orang yang telah membunuh Kevin. Jack pun mengiyakan akan membantu Raymond, tapi dengan syarat Raymond harus berpikir dulu menggunakan otak, bukan menggunakan lutut kopong sebelum bertindak. Jack! Ramon! Do this! Dari sana Jack dan Raymond kembali ke kantor Linmas dan menceritakan semua yang terjadi pada para anggota lain. Dylan memberitahu bahwa Bukhari punya pesaing besar yaitu seorang mafia narkoboy bernama Smith yang kebetulan markasnya gak jauh dari kantor Linmas. Mendengar hal itu, Jack mengajak Raymond segera pergi ke sana demi mencari tahu siapa orang yang telah membunuh Kevin. Ja, een beetje rosnuffelen toch? Nee, niks snuffelen. Setibanya di markas Smith, Jack sangat kesal karena Raymond masih aja gak menggunakan isi kepala padahal lagi melakukan pengintaian. Seketika Jack melihat seseorang yang menggunakan sepatu yang sama dengan orang yang menyerangnya dan bisa dipastikan merekalah orang-orang yang telah membunuh Kevin. Dengan sangat hati-hati, Jack dan Raymond menyelinap untuk mencari tahu lebih dalam dan mencari bukti. Smits, waar ben je? Jack dan Raymond yang bersembunyi di bagasi mobil mendengarkan pembicaraan antara Smith dan para anak buahnya. Diketahui mereka akan melakukan pertemuan di sebuah tempat wisata yang udah gak beroperasi karena akan menyerahkan narkoboy kepada mafia lain. Beberapa saat kemudian, Jack dan Raymond mengikuti Smith dan para anak buahnya pergi ke tempat pertemuan dan gak lupa meminta semua anggota Linmas agar ikut membantu. Raymond sangat ketakutan saat melihat Smith dan para anak buahnya dilengkapi dengan senjata lengkap, sedangkan mereka hanya membawa semprotan berisi air cabai. Kemudian Smith kedatangan mafia lain yang meminta narkoboy pesanan dan itu membuat Jack dan juga Raymond sangat kebingungan bagaimana cara melawan mereka. Akhirnya para anggota Linmas datang, tapi bukannya membawa senjata lengkap, mereka hanya membawa petasan. Alas ya, Jack sangat kesal karena bisa-bisanya malah membawa petasan padahal yang akan dilawan dilengkapi dengan senjata. Dengan pede Raymond meminta mereka semua agar mengikuti rencananya dan menyalakan petasan saat dia memberi aba-aba. Op jullie knieën en doe jullie handen achter die motherfucking hoofd! Secara mengejutkan, si tangkurak Raymond mendatangi para mafia sambil berpose seperti memegang senjata dan meminta mereka segera berlutut. Melihat aksi Raymond, Shakir menduga bahwa itu merupakan aba-aba darinya dan langsung menyalakan petasan dan tiba-tiba ledakan petasan itu membuat anak buah Smith kaget dan gak sengaja menembak anak buah mafia lain hingga mereka pun saling baku tembak. Dalam kejadian tersebut, Smith menjadi satu-satunya orang yang selamat dan masuk ke arena rumah hantu. Dikarenakan gak mau kehilangan kesempatan, Raymond langsung mengejar Smith sambil membawa senjata milik mafia lain. Melihat hal itu, Jack ikut mengejar karena gak ingin sampai terjadi apa-apa pada Raymond. Akhirnya Raymond berhasil menemukan Smith dan mengancam akan menembak jika gak menyerahkan diri. Beruntung Raymond ditahan oleh Jack karena jika Smith sampai mati, mereka akan susah mencari orang yang telah membunuh Kevin. Tapi dikarenakan udah sangat kesal, Raymond menggablok Smith tepat di hidungnya. Mamam tah Smith. Vroeger misschien, maar dat kan echt niet meer. Is dit allemaal normaal? Dikarenakan masih geremetan, Raymond mencoba kembali menyerang Smith, tapi Jack menahan karena jangan sampai Smith terbunuh. Kemudian Smith berkata bahwa sebenarnya Kevin bekerja sama dengannya dan diberikan imbalan besar hingga membuatnya akan keluar dari polisi. Sontak Raymond sangat gak percaya dengan apa yang baru dia dengar dan gak menyangka bahwa Kevin merupakan polisi korup. Oh, begitu.
Beberapa saat kemudian Jack menemui Raymond dan terlihat sangat murung karena gak percaya Kevin telah bekerja sama dengan mafia narkoboy. Raymond menangis karena meskipun Kevin korup, tapi kenapa dia harus dibunuh? Raymond bercerita bahwa di tempat ini merupakan tempat pertemuan terakhir dengan Kevin. Zorg dat mensen tegen jou opkijken, ya? Jack mencoba menguatkan Raymond dan memintanya ikhlas atas semua yang telah terjadi. Jack berkata Raymond harus terus melanjutkan hidup dan membuat jalan takdirnya sendiri agar jangan sampai menyerah karena telah kehilangan orang-orang yang dicintai. Saat Mamang Raymond mulai kembali tersenyum dengan senyuman manisnya, tiba-tiba seseorang melemparkan sebuah bom dan kemudian... Beruntung Jack dan Raymond bisa selamat dan dari kejauhan mereka melihat mobil melaju kencang dan diduga kuat pelaku pengeboman. Raymond langsung menghubungi semua anggota Linmas agar bersiap dan melaporkan kemana perginya mobil Volkswagen hitam. Ik ga erachteraan. Start de golf op de Wildzang richting Zonnehof. Semua anggota Linmas bekerja sama demi menemukan pelaku pengeboman hingga akhirnya melihat bahwa terduga pelaku masuk ke kantor polisi. Lah, Jack dan Raymond segera pergi ke sana, tapi Raymond gak menyangka bahwa orang itu menyerahkan dirinya ke polisi. Sontak Jack berkata kemungkinan pelaku adalah orang dalam kepolisian dan bisa jadi bekerja sama dengan mafia narkoboy. Jack. Gak lama Lizzie datang menemui Jack dan Raymond, tapi secara mengejutkan Lizzie dibantu Guido menodongkan senjata lalu membawa mereka ke dalam mobil dan tiba-tiba... Kom maar, Jack. Dari sini kita mendapatkan fakta bahwa Lizzie, Guido, Juan, dan almarhum Kevin merupakan komplotan polisi korup yang telah bekerja sama dengan mafia narkoboy. Dan ternyata Guido adalah orang yang telah membunuh Kevin karena gak berhasil menahan Jack hingga semua narkoboy milik mafia itu disita polisi walaupun pada akhirnya Guido bisa mengambil kembali semua narkoboy itu. Schep zeker op band, hè? Lekker corrupt zijn samen, of niet? Guido berkata bahwa Jack akan segera menyusul Kevin ke alam baka. Anjay, sontak Raymond sangat terkejut karena selama ini Jack gak memberitahu bahwa Jack yang ada di samping Kevin saat pembunuhan itu terjadi. Juan dan Guido langsung membungkus kepala Jack dan Raymond dengan kantong kresek karena akan segera menghabisi mereka. Jack berusaha melawan hingga berhasil melepaskan borgol dan dengan cepat mengambil semprotan air cabai menyerang para polisi korup itu. Situasi menjadi berbalik di mana Jack menodongkan senjata ke arah Guido, tapi karena seumur menjadi polisi belum pernah membunuh, Jack malah diam ngajanteng melihat Guido melarikan diri. Jack pun menahan Juan juga Lizzie dan segera menghubungi kantor polisi untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Vraag om versterking. De matten is al aan. Kemudian Raymond yang masih marah pada Jack karena gak berterus terang menanyakan siapa Jack sebenarnya. Raymond gak habis pikir kok bisa-bisanya Jack gak terus terang soal kematian Kevin. Raymond sampai menyebut bahwa Jack merupakan polisi pengecut karena membiarkan Guido kabur. Hey guys, hij is nooit met ruzie uit elkaar. Pada keesokan hari, Raymond bercerita pada Dylan akan keluar dari Linmas karena semangatnya udah gak ada lagi. Selain itu, hingga hari ini Raymond masih belum bisa menangkap orang yang telah membunuh Kevin. Kemudian Bruno mencoba menghibur Raymond dengan tingkahnya yang telanjang di hadapan Raymond dan Dylan bahkan menyebut bahwa tit, sensornya Bruno seperti tower. Aduh, tower menjulang dong. Mendengar kata tower, seketika Raymond teringat dengan Richard yang saat ini lagi membangun sebuah tower. Tanpa pikir panjang, Raymond pergi ke sana demi mencari tahu dalang di balik pembunuhan Kevin karena tentu aja Richard juga seorang mafia. Gak lama Raymond tiba di sana dan ternyata dugaannya benar karena melihat Guido ada di sana dan ternyata Guido merupakan anak buah Richard. Raymond pun langsung menghampirinya, tapi kemudian... Sementara itu Jack ternyata sedari tadi udah membuntuti Raymond dan memikirkan sebuah rencana agar bisa masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh anak buah Richard. Jack pun menghubungi dua bocah yang sebelumnya dia tangkap untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Selain itu para anggota Linmas juga ikut membantu demi memuluskan aksi Jack dan Raymond. Ik ben helemaal klaar met smurfen.
Beberapa saat kemudian, Jack tiba dalam gedung lalu melihat Richard, Bukhari, dan Smith lagi berunding mengenai pembagian wilayah untuk pengedaran narkoboy. Oh, satu circle. Richard mengancam akan membunuh Bukhari dan Smith jika gak patuh dengan aturan yang telah ditetapkan. Je nog wat er komt? Heb ik je al laat? Secara diam-diam Jack menyelinap masuk hingga berhasil menemukan Raymond yang udah diikat dan mulutnya dilakban. Jack malah dimarahi oleh Raymond karena ketidakterusterangannya soal kematian Kevin. Jack mencoba meyakinkan Raymond bahwa kedatangannya untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Kevin. Doen we het samen, toch? Di sisi lain, Guido ternyata malah menghabisi Smith karena ulahnya telah membuat rekan Guido ditangkap. Sementara itu Jack dan Raymond berhadapan langsung dengan Richard dan akan langsung menangkapnya atas tuduhan pengedaran narkoboy dan dalang dibalik pembunuhan Kevin. Driemaal scheepsrecht. Secara tiba-tiba Guido datang dari belakang dan meletakkan pisau tepat di leher Raymond hingga suasana menjadi sangat menegangkan. Richard meminta Guido segera membereskan Jack dan Raymond lalu akan diberikan imbalan helikopter dan identitas baru. Menyadari Guido lengah, dengan cepat Raymond menyerang Guido dan aksi baku hantam pun terjadi. Meskipun bekerja sama, Jack dan Raymond terus-terusan dihajar oleh Guido, bahkan Jack sampai-sampai dibuat terkapar. Raymond mencoba menyerang Guido dan berhasil membuatnya kewalahan hingga hampir terjatuh dari gedung. Meskipun telah membunuh Kevin, Raymond gak mau membiarkan Guido mati begitu aja dan memilih untuk menjebloskannya ke penjara agar menderita seumur hidup. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian Raymond menghampiri Jack dan mencoba membangunkan, tapi mereka malah ditodong senjata oleh Richard. Dengan pedenya Raymond mencoba menenangkan Richard dan memintanya agar bertobat. Cara tersebut ternyata berhasil membuat Richard luluh dan tanpa disadari para polisi datang dan akhirnya Richard pun berhasil diringkus. 1 minggu kemudian Raymond pergi berkencan dengan Dylan. Tapi baru aja akan berkokok pria, tiba-tiba Dylan dihubungi karena akan memberikan surprise untuk Raymond. Dylan membawa Raymond ke tempat usaha miliknya yang telah direnovasi dan sebentar lagi akan dibuka. Raymond pun sangat terharu mendapat kejutan yang luar biasa dan semua itu diinisiasi oleh Jack. Raymond merasa sangat bangga bisa mengenal Jack dan meskipun belum lama menjadi partner, kini Raymond menjadi pahlawan karena telah membalaskan dendam kematian Kevin dan berhasil menangkap para mafia narkoboy juga para polisi korup. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, ya emang udah sepantasnya para aparat memberantas kejahatan, mengayomi masyarakat, dan menumpas ketidakadilan. Sehat-sehat para aparat yang sedang bertugas, tetap menjunjung kehormatan serta harga diri kesatuan. Oke, karena saya diminta menggembleng Raymond yang saat ini mau daftar jadi polisi, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.